Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan khusus untuk Anda. Kali ini kita akan mengupas tuntas satu bab yang menarik banget nih. Iya, dari buku Richard Templar ya, The Rules of Management. Betul. Fokus kita di bab 104, jangan ambil jalan pintas. Anda akan ketahuan. Nah, misi kita bareng-bareng nih mau cari tahu kenapa sih ambil jalan pintas di kerjaan atau pas ngelola tim itu kok risikonya gede banget. Dan gimana caranya kita bisa menahan godaan itu? Atau bahkan tekanan kan? Seringnya ada tekanan juga. Nah, itu dia berdasarkan panduan bab ini tentunya. Kadang jalan pintas kan kelihatan cepat, efisien gitu ya. Tapi ternyata ada ranjau jangka panjang yang tersembunyi di baliknya. Oke, mari kita gali lebih dalam ya. Siap. Jadi argumen utama dari bab 104 ini cukup tajam sih menurut saya. Templar itu mengibaratkan ambil jalan pintas itu mirip kayak pakai logam kualitas rendah buat bikin sayap pesawat. Wah, analoginya kuat banget itu. Iya kan? Mungkin awalnya nggak kelihatan masalahnya, tapi cepat atau lambat, masalahnya pasti muncul. Dan akibatnya bisa serius banget, bahkan fatal katanya. Bener. Dan buku ini juga nyorot tren yang penting loh. Soal manajer yang sekarang makin sering dituntut tanggung jawab pribadi. Oh iya, tanggung jawab pribadi gimana tuh? Kalau sampai ada cedera atau kerugian gara-gara produk atau layanan yang cacat, nah seringkali akarnya itu ya karena motong biaya yang kelewatan, atau desain dan produksinya. Ya gitu deh, asal-asalan. Jadi bukan cuma perusahaan ya, tapi individu manajernya bisa kena. Iya, dan ini berlaku luas, nggak cuma di manufaktur atau pabrik aja. Templar nyebut contoh di pemrograman komputer misalnya, potensi bahayanya juga nyata. Bikin sistem rusak, rugi finansial gitu ya? Bisa jadi, atau bahkan cedera fisik, atau amit-amit kematian. Serius dampaknya. Oke, berarti intinya bukan cuma soal kinerja, tapi bisa sampai ke keselamatan ya? Benar. Dan yang menarik di garis bawahi di sini, Templar sebetulnya menekankan kalau risiko jalan pintas itu bukan cuma soal ketahuan sama orang lain. Ini lebih fundamental, kayaknya. Maksudnya? Intinya, itu soal hasil buruk yang hampir pasti terjadi. Gagal berfungsi produknya, reputasi Anda dan perusahaan bisa hancur lebur. Terus potensi masalah hukum yang bikin pusing 7 keliling. Dan kepercayaan ya, itu pasti rusak. Nah, itu yang paling dasar. Rusaknya kepercayaan. Dari tim, dari atasan, klien, wah, semua bisa hilang. Jadi, ini bukan sekedar takut ketahuan, tapi kesadaran kalau jalan pintas itu secara inheren merusak. Oke, jadi nyambung ke manajemen risiko dan integritas jangka panjang ya? Banget. Makanya, pesan kuat dari Templar di sini adalah keuntungan sesaat dari potong kompas itu sama sekali nggak sepadan dengan kerugian gedenya nanti. Fokusnya pada tanggung jawab personal manajer itu yang menurut saya jadi penekanan kunci di bab ini. Nah, itu dia poin pentingnya. Ini membawa kita ke dilema yang ya mungkin sering Anda hadapi di lapangan. Gimana ceritanya kalau yang nekan buat ambil jalan pintas itu justru atasan Anda sendiri? Waduh, nah ini nih, situasi sulit. Iya kan? Padahal Anda tahu itu bertentangan sama prinsip atau standar profesional yang seharusnya. Tekanan ini nyata banget, apalagi kalau udah nyangkut target waktu atau budget yang mepet banget. Pasti dilematis. Dan buku ini secara eksplisit nyaranin kita untuk nggak tinggal diam atau ya nurut gitu aja dalam situasi begini. Tepat sekali. Dan ini memunculkan pertanyaan praktis. Gimana caranya nolak atau setidaknya nyuarain keberatan? Tapi tanpa dianggap membangkang atau malah ngerusak hubungan kerja. Nah, gimana tuh caranya? Ada tipsnya? Ada. Templar nawarin beberapa strategi yang cukup cerdik dan konstruktif sifatnya. Jadi alih-alih langsung bilang, nggak bisa. Coba deh ajukan pertanyaan yang mancing atasan buat mikir ulang soal konsekuensinya. Contohnya gimana tuh pertanyaannya? Misalnya Anda bisa tanya, Pak Bu, ini kira-kira gimana ya kalau sampai media tahu? Atau pas ada audit nanti gimana ya? Bisa juga tanya apakah aspek hukum dan asuransinya udah kita cek nih untuk langkah ini? Oke. Jadi menggeser fokus ke risiko eksternal ya, bukan confrontation langsung? Betul. Bikin atasan ngelihat gambaran lebih besar tanpa merasa ditantang secara pribadi. Bahkan ada satu taktik unik yang disarankan, yaitu pakai sedikit humor. Humor, gimana tuh? Mungkin benar bergumam, tapi ya cukup kedengeran gitu. Wah, gawat nih. Saya kerja sama orang nekat rupanya. Serius, itu disarankan? Agak aneh ya? Kedengerannya mungkin agak aneh, tapi idenya itu untuk menciptakan jeda.
bikin atasan berhenti sejenak dan mempertimbangkan ulang risikonya, tanpa perlu konfrontasi langsung yang tegang. Menarik juga sih pendekatannya. Tapi inti dari semua strategi ini sama, penekanan pada tanggung jawab pribadi. Kayak yang dikutip dalam buku ini, idenya itu, jika kita semua dibuat bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan kerja kita, mungkin segalanya akan menjadi jauh lebih baik. Ini tentang akuntabilitas personal. Itu fondasinya. Jadi kalau dirangkum nih ya, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Kalau disederhanakan ya, ambil jalan pintas mungkin kelihatan nawarin solusi cepat, hemat waktu, atau hemat biaya di awal. Kelihatannya aja ya. Iya, kelihatannya aja. Tapi pada akhirnya itu kayak berjudi dengan taruhan yang tinggi banget dan hampir selalu berakhir rugi. Ini bisa ngerusak kepercayaan yang udah dibangun susah payah. Betul. Membuka pintu lebar-lebar buat masalah. Mau skala kecil atau bahkan bencana besar. Dan ujung-ujungnya, integritas Anda sebagai profesional yang akan dipertaruhkan dan kelihatan jelas. Jadi, kejujuran, kehati-hatian dalam kerja, dan megang teguh tanggung jawab pribadi itu ya fondasi yang nggak bisa dinego. Dan ini relevan sekali loh untuk Anda, terlepas dari apa posisi Anda sekarang. Entah Anda manajer yang mimpin tim atau profesional yang fokus ke tugas spesifik. Prinsip ini berlaku. Jadi berlaku untuk semua level ya? Iya. Biaya real dari ambil jalan pintas, reputasi tercoreng, konsekuensi hukum yang mahal, hilangnya kepercayaan tim dan pelanggan, itu hampir pasti jauh melampaui keuntungan sesaat apapun yang mungkin didapat. Jadi, milih untuk nggak ambil jalan pintas itu, ya investasi jangka panjang. Investasi pada integritas diri dan keberlanjutan karir ya? Tepat sekali. Oke. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran nih yang mungkin menarik untuk Anda renungkan lebih lanjut. Selain risiko ketahuan oleh pihak eksternal, atasan, klien, auditor, atau publik, seberapa sering sih sebenarnya kita ketahuan oleh diri kita sendiri pas kita memutuskan ambil jalan pintas? Menarik pertanyaannya. Gimana kesadaran internal itu, rasa nggak nyaman atau mungkin rasa bersalah yang muncul, meskipun nggak terucap, secara diam-diam membentuk cara kita memandang nilai dari pekerjaan kita, dan bahkan cara kita menilai diri kita sendiri dalam jangka panjang. Wah, itu dalam sih. Perenungan yang bagus. Iya, sebuah pertanyaan untuk direnungkan ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.